Nah, itu yang harus kita cermati bersama dan harus kita maklumi bersama bahwa kesuksesan diri seorang manusia itu akan sangat sulit kalau hanya dipotret dari perspektif kerja keras dirinya. Maka kalau kita katakan manjada wajada, Manjada wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh pasti dapat apa yang kita ingin tuju. Sebuah kalimat yang biasa kita dengar entah dari ceramah atau dari motivasi. Nah, sebenarnya dari kalimat sederhana itu apakah sesederhana itu atau apakah setiap kesungguhan selalu berbuah hasil dengan tujuan yang ingin kita dapatkan atau akan ada sisi paradoksnya, seperti tidak tercapainya tujuan atau ada hal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Teras Falsafi yang akan membahas hal-hal atau isu-isu yang mungkin terkait di keilmuan ataupun di dunia kontemporer hari ini. Oke, kita masih bersama dengan Pak Dr. Ramdon Dasuki dan kita akan menjelaskan soal manjada wajada. Kalimat yang familiar yang sering kita dengar ya Pak. iya. Nah sebenarnya apa sih manjada wajada itu? Ada yang bilang itu hadis, ada yang bilang itu pepatah atau yang sebagainya gitu. Nah ini sebenarnya dari mana berasal kalimat manjada wajada? Baik, untuk narasi manjada wajada secara linguistik kebahasaan dalam hal ini bahasa Arab itu memang memiliki makna harfiah atau memiliki makna kebahasaan. Jadda itu artinya bersungguh-sungguh. Lalu kemudian wajada itu artinya mendapatkan. Jadi memang kalau secara struktur susunan kata atau bahasa memiliki susunan yang unik ya. Jadi kalau secara kebahasaan prosa, puisi ataupun kesusastraan, Liris ya Pak? ya seperti itu. Namun demikian memang kalau untuk itu berasal dari mana dan sebagainya, ya mungkin kita patut untuk menelusurinya kembali. Namun yang saya ketahui, sepanjang yang saya tahu, itu memang muncul ada dari mata pelajaran mahfuzat ya, kalau di kalangan pesantren. Mahfuzat itu adalah semacam kata-kata mutiara. Nah, kata-kata mutiara itu ternyata juga sumbernya itu dari berbagai macam hal ya. Ada yang memang berasal dari kata-kata mutiara dari para ulama, kemudian kata-kata mutiara dari riwayat-riwayat orang-orang terkenal, orang-orang bijak ya, atau juga mungkin dari para imam-imam ya, tokoh agama sekaliber Imam Syafi'i, bahkan juga sahabat-sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, atau mungkin juga dari pepatah petitih para ulama terdahulu ya. Lalu kemudian itu dijadikan sebagai bentuk-bentuk sekumpulan kata kalimat yang bisa untuk dijadikan motivasi diantaranya ya, atau bisa dijadikan sebagai sandaran ya dalam mengarungi kehidupan ini, atau dapat dikatakan ya sebagai filosofi kehidupan lah itu ya. Berarti dia sekedar kalimat motivasi atau ada landasan filosofi teologinya Pak? Kalau landasan teologinya tidak semuanya memiliki landasan teologi ya. Ada yang memang berasal dari yang tadi saya sebutkan ya. Saya pernah belajar itu di pesantren dulu itu,
tentang bagaimana kesulitan untuk menghafal ya. Itu berasal dari pesan-pesan dari gurunya Imam Syafi'i. Ada juga syakautu ila waqi'in su'a hifzin fa arsadani bi annal ilma la yuhda illa lil asi, misalnya. Saya mengadu kepada seorang waki, guru dari Imam Syafi'i ya, tentang kesulitan menghafal dan seterusnya dan seterusnya. Lalu itu diceritakan kembali, dinarasikan kembali, yang sehingga sampai sekarang ini menjadi kata-kata mutiara. Ya, salah satunya bukan salah satunya ya, banyaklah ya. Namun demikian, memang yang patut mungkin kita untuk ketahui adalah ya mungkin tidak semuanya kata mutiara itu juga apa ya, bukan tidak relevan, tetapi patut untuk kita kritisi kembali gitu. Contoh misalnya, apakah manjada wajada itu akan sesuai dengan kondisi kekinian? Apakah memang selamanya orang yang bersungguh-sungguh itu pasti akan mendapatkan hasil? Nah, tentunya kan ini menjadi catatan tersendiri buat kita. Jangan sampai nanti apa ya, anak-anak kita itu benar-benar meyakini dan menjadikan 100% orang yang berusaha sungguh-sungguh itu akan berhasil. Kan ini juga apa ya, memiliki presiden buruk ya, atau catatan yang kurang baik juga, bahwasanya kemudian setelah mereka bekerja keras bersungguh-sungguh tapi hanya kemudian gagal, lalu siapa yang disalahkan? Nah kan itu kan yang mungkin kita harus bisa menggarisbawahi, bahwasanya yang sungguh-sungguh itu juga belum tentu juga sih ya untuk mendapatkan hasil yang gemilang. Kenapa? Karena di sana juga ada mungkin beberapa apa ya, penentu yang lain. Mungkin misalnya dari faktor keturunan genetik, mungkin dari faktor bawaan lahir, mungkin dari skill individu, mungkin dari privilege ya, orang tuanya, keluarganya. Karena sehebat apapun misalnya orang bekerja keras berusaha, tetapi lalu kemudian terjadi satu kompetisi, di situ dia harus bersaing dengan orang-orang ya, atau misalnya lingkungan, situasi. Dia memiliki kekuasaan misalnya, orang tuanya memiliki kekuasaan, memiliki perusahaan, lalu disamakan dengan kita-kita misalnya ya, yang tidak memiliki privilege seperti itu. Apakah kita sanggup untuk bisa mengalahkan mereka? Saya rasa mustahil ya, untuk bisa mengalahkan mereka yang memiliki privilege tersebut. Atau misalnya dalam berkompetisi di satu bidang keilmuan, atau di bidang mata lomba olahraga. Karena dia memang lahir dari orang tuanya yang memiliki skill individu yang luar biasa dalam bidang sepak bola misalnya, atau dalam bidang badminton, atau dalam bidang fisik yang lainnya lah. Karena memang bapak ibunya juga dahulunya adalah seorang atlet misalnya. Kan sangat sulit kita untuk mengalahkan anaknya seorang mantan atlet timnas misalnya. Ya kan? Atau mungkin secara bawaan kakek neneknya itu juga memang dulu seorang apa ya, atlet terkenal yang memang memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Lalu harus disamakan begitu dengan orang yang bekerja keras, tetapi mungkin ya bisa saja memiliki peluang untuk bisa menyamai, tapi rasa-rasanya juga sangat berat. Persentasenya nggak banyak ya Pak. Nah, ya bahkan sekelas Messi aja mungkin banyak yang orang bilang bakat, tapi sebenarnya Messi itu juga kan terbantu oleh privilege dengan apa kedokteran dulu di Barcelona itu. Messi itu jadi dibiayai pengobatan dari sakitnya. Kan dia punya penyakit kelainan yang tinggi badannya tuh nggak normal kan. Tapi tadi terbantu itu. Ya walaupun hampir Messi itu dikatakan bakat sekali kan. Tapi kalau dikategorikan itu perbandingannya banyak juga pemain sepak bola yang berbakat, tapi dia punya kemampuan seperti segi makanan, kesehatan, dan fasilitas yang lainnya, ya tetap kalah dengan yang punya privilege itu mungkin ya. Ya sama juga misalnya dengan Ronaldo kan. Iya, Ronaldo kan benar-benar pekerja keras. Iya, pekerja keras. Dan dia mengasah kemampuannya itu memang dari keinginan kuatnya dia untuk menjadi seorang pesepak bola kan.
dia sukses, dia berhasil Ah, kan. Tapi kan dengan catatan dia memiliki fasilitas, iya, dia memiliki apa sih, luck ya, atau keberuntungan yang juga cukup tinggi kan. lahir di negara yang memang Lahir di mendukung. negara yang mendukung. Tapi bagaimana jadinya kalau dia tinggal di suatu tempat, wilayah yang memang sangat sulit Iya untuk benar. mendukungnya. Itu. Oke, kita berbicara ke kritik terhadap budaya. Sebenarnya kan ini bisa dianggap kata-kata motivasi ya, budaya motivasi. Nah, eh, apa tidak berbahaya dan bisa menimbulkan victim blaming kalau istilah sekarang, yang kalau gagal berarti kurang sungguh-sungguh. Oh, kita udah segala segala usaha kita lakukan, upaya kita lakukan, tapi pada akhirnya kita gagal. Nah, yang perbandingannya kan ada tuh yang dia nggak ngapa-ngapain tapi berhasil. Kan di Nah, belakangnya yang tadi Pak Ramda jelaskan tuh. Nah, itu gimana Pak? Faktor luck. itulah di situ perlunya kita juga harus berpikir secara jernih, harus juga berpikir secara sistematis, dan juga kita harus berpikir secara proporsional gitu ya. Kalau misalnya kita menempatkan satu pakem dari kata-kata manjada wajada misalnya, lalu bagaimana dengan hasil akhirnya mengecewakan. Iya. Nah, tentunya juga kita harus patut untuk melihat aspek yang lainnya kan, seperti misalnya aspek dari takdir, nasib, aspek dari memang jalur nasib seorang manusia itu juga memiliki campur tangan Iya. Tuhan, ya kan? Lalu bagaimana kita juga harus mengakui satu eksistensi kemahakuasaan yang maha segalanya, ya kan? Tapi juga kita juga tidak patut untuk berserah atau menyerah dengan kondisi keadaan saja, ya kan? Tapi juga kita harus mengakui kan bahwasanya di luar sana itu ada berbagai lapisan masyarakat memiliki apa ya, semacam eh, nilai lebih yang lainnya yang mungkin tidak kita miliki Iya, benar. gitu. Contoh misalnya, nah kan dia orang tuanya memiliki ini itu dan sebagainya. Kan kita nggak bisa menyalahkan mereka juga. Lah kan mereka kan punya warisan dalam hal ini, misalnya warisan bawaan sifat, ya kan, warisan bawaan kecerdasan misalnya, secara genetik kan, kan itu harus kita apa, kita maklumi juga bersama. Atau misalnya ternyata dia memiliki warisan secara fasilitas, kemampuan, relasi Iya, orang. yang orang tuanya itu memiliki akses luas. Kan kita juga nggak bisa Bisa, iya. menyalahkan juga kan, bahwasannya anak tersebut itu akhirnya mungkin dalam tanda petik ya dimenangkan dengan faktor-faktor tersebut. Sementara kalau orang yang hanya sekedar bekerja keras, sekeras apapun, mungkin hasilnya tidak sampai mencapai tingkatan sekian misalnya. Nah, itu yang harus juga waspada ya, dan juga harus dimaklumi oleh generasi-generasi sekarang ini ya, itu harus dimaknai secara bijak gitu. Kadang pada akhirnya menyesali dan cenderung menyalah-nyalahkan keadaan, bahkan takdir ya, yang nggak jarang itu mengklaim bahwa nggak percaya terhadap takdir dan nggak percaya terhadap Tuhan. Nah, itu kadang tadi tukar tambahnya itu ketika tidak percaya ya seperti itu kan. Iya. Nah, ini kita berbicara ke filsafat Islam, Pak. Bagaimana tadi kan kita ngomongin masalah ada faktor-faktor eksternal gitu. Nah, dalam bagaimana filsafat Islam memandang keseimbangan antara ini pasti ada urusannya dengan ikhtiar, doa, dan tentunya takdir. Iya, ini akhirnya menjadi lebih menarik ya kalau kita juga kembalikan kepada nilai-nilai agama yang bisa dijadikan pedoman. Kita mungkin sejenak untuk juga menengok kepada nilai-nilai ketuhanan. Iya, iya. Karena kalau kita selalu merujuk pada
nilai-nilai kefilsafatan yang sifatnya materialistis, itu juga kita akan menjadi stres sendiri, ya, tidak mengakui kegagalan, tidak mau menerima kelebihan orang, tidak bisa mau menerima kondisi di luar ekspektasi diri seorang manusia, maunya untuk selalu untung dan selalu sukses sepanjang usianya, ingin hidupnya terus berhasil. Ini kan repot, yang sehingga akhirnya mengantarkan manusia itu kepada suasana lingkungan yang serba diukur dengan ukuran manusia. Padahal di sana juga ada satu ikut campur, campur tangan dari Tuhan misalnya, campur tangan dari alam misalnya, campur tangan dari masa lalu orang tuanya misalnya, campur tangan dengan aura positif negatif dirinya misalnya, dan banyak lagi aspek-aspek yang lain yang sebenarnya tidak kalah serunya mempengaruhi perjalanan hidup seorang manusia. Nah, itu yang harus kita cermati bersama dan harus kita maklumi bersama, bahwa kesuksesan diri seorang manusia itu akan sangat sulit kalau hanya dipotret dari perspektif kerja keras dirinya. Maka kalau kita katakan manjada wajada, belum tentu juga. Karena banyak juga contoh-contoh manusia yang bekerja keras akan mendapatkan sukses. Kalau dihitung orang yang paling kaya sebenarnya ya mereka yang punya warung-warung sembako Madura yang bukannya 24 jam kan. Harusnya mereka memiliki keuntungan yang luar biasa mengalahi orang-orang eksekutif, orang bangkir-bangkir yang luar biasa. Atau misalnya kalau kita ingin mengukur yang memiliki tenaga yang kuat yang akan berhasil sukses, mungkin mereka tukang bangunan yang harus menerima gaji yang sangat luar biasa karena fisiknya kan bisa sanggup mengangkat semen, bisa menggali, bisa mengangkat benda-benda barang-barang yang sangat berat. Atau mungkin orang yang memiliki apotik 1 kali 24 jam harusnya yang lebih sukses, tapi kan nyatanya itu kan. Kalau kita lihat sudut pandangnya kesuksesan itu berbentuk materi atau hal-hal yang kebendaan yang mungkin yang nggak bisa tembus gitu tapi kan ada hal-hal yang lainnya. Nah ini selanjutnya kita di pertanyaan terakhir nih. Oke, tadi kita berarti banyak juga yang mungkin salah kaprah memahami makna sebenarnya Pak, makna di balik manjada wajada ya. Nah itu yang banyak yang kurang memahami, pada akhirnya ketika tidak berhasil merasa gagal, merasa nggak percaya lagi dengan hal-hal seperti itu karena mungkin hanya maknanya aja nih. Nah apa yang harusnya dipahami publik tentang pepatah ini Pak agar nggak terjebak dari kata tadi itu? Saya lebih suka untuk mengatakan bahwasannya manjada wajada itu tidak harus yang sungguh-sungguh itu sukses ya. Karena kesuksesan itu kan bisa dikonotasikan dalam bentuk yang beragam. Dari standarisasinya Pak ya. Sulit untuk mengukur standarisasi apakah orang sukses itu yang memiliki jabatan tertinggi. Ya dalam satu negara jabatan tertinggi presiden. Presiden cuma satu. Apakah itu satu negara dianggap sukses itu hanya satu orang saja yang mendapat posisi presiden, atau misalnya seorang direktur atau seorang rektor di universitas, kan cuma satu orang dalam satu lembaga. Apakah itu yang disebut dengan sukses? Saya rasa tidak. Jadi kita harus juga lebih bijak memaknai bahwa sukses itu tidak selamanya adalah dia memiliki satu posisi jabatan yang tertinggi. Kenapa? Karena sukses itu bisa jadi dia menjadi orang biasa, tetapi dia mendapatkan satu kebahagiaan, satu kepuasan batin tersendiri. Sukses itu juga tidak harus selamanya dia memiliki satu fasilitas atau harta yang banyak, tetapi bisa juga dia memiliki materi atau fasilitas yang secukupnya, tetapi dia sanggup untuk mendapatkan kebahagiaan
yang mungkin orang lain belum tentu juga Belum ada, mendapatkan, ya kan? Hmm. Sehingga kalau memaknai Wajada itu sebagai sukses, itu juga apa ya, akhirnya menjadi absurd ya dalam kajian filsafat. Kenapa? Karena kebahagiaan itu ternyata kan tidak bisa diukur berdasarkan pencapaian materi, ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwasannya tingkatan kesuksesan atau kebahagiaan itu diperoleh sebenarnya kan tidak juga berasal dari kerja keras dia, Ya. atau misalnya dari masa studi dia. Bisa jadi suatu kesuksesan atau suatu pencapaian itu berasal dari hobi yang biasa-biasa saja kan. Contoh misalnya seorang yang berkuliah di satu bidang, ya kan, tapi ternyata hidupnya di kemudian hari itu diantarkan bukan oleh kerja keras masa kuliah dia, tetapi dari hobi dia. Kan banyak juga yang mengalami seperti itu. Sehingga kita harus berpikir lebih luas lagi, lebih komprehensif lagi, lalu kemudian lebih bijak lagi. Jadi misalnya kalau dia hobi membaca, walaupun kuliahnya dalam bentuk eksak misalnya, karena dia hobi memelihara ikan misalnya, atau dia memiliki hobi musik, walaupun dia bergelut juga di bidang satu mata kuliah tertentu atau disiplin tertentu, tapi ternyata yang akhirnya mengantarkan dia menjadi apa ya, survive, hidup, bertahan, bahkan bisa mengembangkan diri, ternyata bidang lain, bukan dari hasil kerja keras dia, tapi dari hobinya, sambilannya. Nah itu yang harus kita maknai ya secara wise ya, secara bijak gitu, secara luas. Saya rasa itu sih yang menjadi catatan ya, bahwasanya konsep manjada wajada janganlah kita memaknai secara sempit. Bagaimana seharusnya kita memaknai kesungguhan agar tetap kritis dan tentunya realistis, Pak? Ya, kita hendaknya untuk bisa melihat secara realitas yang ada ya dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Karena kita tidak mungkin lari dari kehidupan yang nyata. Namun demikian, kehidupan yang nyata ini juga sebenarnya bukanlah satu-satunya realitas kehidupan kita saat ini, tetapi juga nanti juga ada kehidupan yang lain, ada dunia yang lain, ada kehidupan yang lain. Nah itu juga sebenarnya menjadi tolak ukur kita ya, bahwasanya pencapaian mungkin di dunia kita mungkin biasa-biasa saja, ya bisa jadi nanti di kemudian hari dalam kehidupan yang lain kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah itu yang akan menjadi catatan kita bersama. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan sampai menit-menit terakhir. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat untuk teman-teman dan warganet sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.